Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga hari ini semua diberikan kesehatan ya di tengah pandemi ini. Jadi adik-adik, karena keadaannya seperti ini, Ibu harap semua tetap semangat, tidak pernah bosan, jangan sampai bosan untuk belajar online. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang kebahasaan dari teks prosedur ya. Jadi, apa saja kebahasan dari teks prosedur? Yang pertama adalah adanya kalimat perintah. Yang kedua, akhiran. Yang ketiga adalah kalimat saran. Yang keempat adalah kalimat larangan. Nah, kita kemarin sudah mengerjakan tentang mencari 3 kalimat perintah di teks prosedur, 3 kalimat perintah, 3 kalimat saran di teks prosedur, dan 3 kalimat larangan di teks prosedur. Jadi semuanya sudah mengerjakan ya. Tapi ternyata ada beberapa yang belum mengumpulkan. Ya, ayo siapa yang belum mengumpulkan nih? Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan unsur kebahasaan dari teks prosedur yang lainnya. Yang kelima adalah bentuk pasif. Bentuk pasif adalah kata kerja yang subjeknya menerima tindakan dari objek atau subjeknya dikenai oleh pekerjaan. Seperti apa sih, Bu, bentuk pasif ini? Nah, bentuk pasif ini biasanya diawali imbuhan di dan ter. Dan bentuk pasif juga memberi saran atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Nah, bentuk pasif yang akan kita pelajari ini adalah bentuk pasif yang ada di teks prosedur. Coba kita lihat contoh. Jangan lihat contoh yang di sini ya. Kita lihat contoh yang di slide berikutnya. Nah, di sini ada bentuk aktif dan bentuk pasif. Bentuk aktif ini itu sering kita gunakan dalam membuat sebuah kalimat, berbicara dengan teman, atau ada juga ketika kita di teks prosedur seperti itu. Nah, di sini contoh yang pertama adalah kita harus menekan tombol on off sebelum menanak nasi. Itu kan di teks prosedur ya. Nah, gimana bentuk pasifnya? Bentuk pasifnya tadi kan ciri-cirinya depannya di dan ter. Kita lihat bentuk pasifnya adalah tombol on off harus ditekan sebelum menanak nasi. Jadi sebuah kalimat juga kan? Nah, kalimat ini yang dinamakan bentuk pasif. Kemudian contoh kedua adalah ini. Kita harus menutup adonan dengan kain bersih. Gimana ya bentuk pasifnya? Nah, ini dia. Usahakan adonan tertutup dengan kain yang bersih. Jadi sebuah kalimat kan? Nah, itulah yang dinamakan bentuk aktif dan bentuk pasif. Kemudian yang keenam adalah kriteria atau batasan. Kriteria atau batasan adalah kata-kata yang digunakan untuk memerinci atau memperjelas dan memberikan batasan-batasan terhadap pengerjaan suatu hal. Contohnya nih, misalkan kita mau membuat origami dari kertas. Nah, kita akan membuat burung nih, kayak seperti yang animasi di samping ini. Itu misalkan ada petunjuknya, yaitu lipat sisi kanan dan kiri. Nah, apa nih yang dilipat sisi kanan dan kirinya? Nah, lipatnya seperti apa? Apa lipatnya semuanya atau yang dilipat cuma setengah saja? Setelah itu kita harus memberi batasan dan kriterianya seperti apa? Dengan cara
menambahkan, membentuk sebuah segitiga. Ini yang dinamakan kriteria atau batasan. Jadi kita harus memperinci lagi lipatan itu seperti apa, atau prosedurnya itu seperti apa, itu harus diperinci lagi. Kemudian adalah kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang bersifat menerangkan kata lain dalam suatu kalimat atau menerangkan kata sebelumnya seperti kata kerja, kata sifat, atau kata bilangan. Namun, kata keterangan ini tidak bisa menerangkan kata ganti benda dan kata ganti nama. Kata keterangan dalam bahasa Indonesia ini sangat banyak. Maka dari itu kita akan membicarakan keterangan-keterangan yang ada di dalam teks prosedur saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat jenis kata keterangan yang ada di teks prosedur. Yang pertama adalah keterangan cara. Keterangan cara ini ditandai dengan konjungsi dengan dan secara. Kemudian keterangan alat itu ditandai dengan. Nah, dengan di keterangan cara dan keterangan alat ini berbeda ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian untuk keterangan tujuan itu ada agar, supaya, dan untuk. Kemudian keterangan derajat contohnya adalah 3 kali, secepatnya, 1 kali, diperlambat. Itu yang dinamakan keterangan derajat atau kuantitas. Jadi yang menerangkan suatu kuantitas atau waktu, cepat, lambat, berapa kali, seperti itu. Kemudian keterangan syarat itu ada kalimat jika, kata jika. Kemudian yang terakhir adalah keterangan akibat. Nah, kita analisis masing-masing contohnya ya. Untuk keterangan cara, ibu punya contoh yaitu bungkus adonan dengan rapat. Jadi cara membungkusnya itu harus dengan rapat. Kemudian aduk secara merata. Berarti kita caranya dengan mengaduk secara merata. Kemudian untuk keterangan alat. Nah, ini beda ya dengan keterangan cara. Contohnya adalah tutup dengan kain penutup. Nah, alatnya apa? Kemudian ada contoh lagi, aduk dengan spatula. Nah, itu ya beda ya. Kalau tadi dengannya itu adalah caranya dengan rapat. Kalau yang di keterangan alat ini, alatnya apa? Menutup dengan kain penutup. Kemudian mengaduk dengan spatula. Jadi beda ya, alat dan cara. Kemudian untuk keterangan tujuan, contohnya adalah kecilkan api agar tidak gosong. Nah, itu tujuannya agar tidak gosong. Simpan sisa adonan supaya bisa digunakan lagi. Seperti itu. Kemudian untuk keterangan derajat ada ulangi gerakan sebanyak 3 kali. Tutupi kain secara perlahan. Nah, itu ya. Kemudian untuk syarat itu contohnya adalah adonan akan terlalu manis jika gulanya kebanyakan. Untuk keterangan akibat, goreng adonan hingga kecoklatan. Kemudian tutupi kain sampai adonan mengembang. Tuh, itulah contohnya ya. Selanjutnya adalah kata penghubung atau kata konjungsi. Konjungsi ini
Kenapa Bu hampir mirip dengan kata keterangan? Nah, kata konjungsi adalah kata yang berperan menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa maupun antar kalimat. Jadi bedanya adalah kalau kata keterangan itu di dalam satu kalimat, kalau kata konjungsi atau penghubung bisa di dalam antar frasa, antar klausa, dan juga antar kalimat. Jadi beda ya, tapi sebenarnya hampir sama. Di sini contohnya ada kata penghubung waktu, kata penghubung keterangan, kata penghubung keterangan alat, dan kata penghubung keterangan tujuan. Bisa dilihat ya di contoh. Nah, di sini ada kata penghubung waktu itu kemudian, ketika, sebelumnya, sementara, selanjutnya, berikutnya, terakhir, dan sesudah. Kemudian untuk keterangan alat itu agar, supaya, untuk, dengan, seperti itu. Kemudian keterangan tujuan itu pertama, tujuan kita apa? Pertama, hidupkan, nyalakan kompor, seperti itu. Kemudian ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kata konjungsi ya. Kemudian kita masuk ke pelesapan. Pelesapan ini adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan telah disebutkan sebelumnya. Contohnya nih, di sini ada contoh yaitu campurkan tepung, air, gula, dan telur dalam satu wadah. Nah, di sini pelesapan itu kata tepung, air, telur, dan gula itu dihapus. Jadinya apa? Di prosedur yang kedua ditulis aduk sampai tercampur secara merata. Jadi ini tidak perlu ditulis lagi. Itu yang dinamakan pelesapan. Jadi menghilangkan kata-kata yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kata acuan. Nah, kata acuan ini hampir sama dengan pelesapan tadi. Kalau pelesapan itu menghilangkan kata yang di atasnya diganti dengan apa? Diganti dengan kata acuan. Kata acuan adalah semua kata yang dipakai untuk mengacu pada kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya adalah ini, itu, dan tersebut. Nah, jadi seperti ini. Kata pelepasan itu adalah yang dihilangkan. Kemudian di prosedur yang kedua, misalkan di prosedur pertama disebutkan gula, tepung, dan telur, itu dihapus. Di prosedur kedua diganti dengan ini, itu, dan tersebut. Nah, contohnya nih, mari kita lipat ujung kertas ini ke belakang. Jadi apa? Ini itu mengacu ke siapa? Acuannya apa? Ya, kertas yang sudah disebutkan di atas. Kemudian ikatlah kedua bambu itu dengan tali. Yang diikat apa? Bambu, seperti itu ya. Tuangkan air yang telah mendidih tersebut ke dalam tepung. Air yang mendidih itu isinya apa aja? Misalkan diisi dengan air garam atau diisi dengan air gula dan kemudian dituangkan ke dalam tepung. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh teks prosedur yang akan kita analisis bersama-sama. Nah, setelah video ini ya, Ibu akan membuatkan video analisis kebahasaan teks prosedur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.